Halo YouTuber, oke, di sini siapa sih yang masih sering kena teguran copyright ataupun yang ketika kalian tuh ngupload video ke YouTube ternyata di sana tuh kena teguran klaim hak cipta. Dan apa sih perbedaan klaim konten ID dan klaim hak cipta? Oke, nanti juga kita akan bahas cara mengatasi kedua hal tersebut. Oke, disimak baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi nih bersama saya Egy Ardiansyah. Di video kali ini mungkin saya akan sedikit memberikan tips dan informasi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih dikeluhkan oleh para YouTuber pemula. Karena mungkin mereka tuh belum tahu. Jadi kenapa sih ketika saya itu misalnya upload video dan ternyata ada klaim hak ciptanya, dan itu apa penyebabnya dan bagaimana sih cara mengatasinya. Namun sebelum ke sana ada hal yang mungkin harus kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu perbedaan antara klaim hak cipta dan klaim konten ID. Yang pertama itu apa? Klaim hak cipta. Jadi klaim hak cipta ini adalah pengajuan yang memang itu diajukan oleh pemilik konten yang aslinya. Jadi misalnya kalau kita tuh mengupload musik orang lain, mengupload video orang lain, dan itu tuh ketahuan sama pemilik aslinya, itu akan dilaporkan. Jadi pihak itu yang mempunyai karya aslinya itu akan melaporkan channel kita ke pihak YouTube. Dan itu kalau memang valid, bisa jadi kalau kita tuh sampai 3 kali kena teguran hak cipta ini, bisa jadi channel kita tuh akan dihapus dan di-banned ya. Jadi usahakanlah buat kalian para kreator pemula itu, usahakanlah buat dan produksilah video yang seoriginal mungkin kalau memang kalian tuh ingin aman-aman saja. Tapi ada mungkin 3 hal yang mungkin bisa kalian lakukan kalau memang beberapa video kalian ataupun ada channel kalian yang mungkin kena teguran klaim hak cipta. Yang pertama, mungkin kalian tuh harus menunggu sampai 90 hari. Yang keduanya, kalian tuh bisa meminta kepada orang tersebut yang melaporkan channel kita untuk apa? Untuk menghapus pengajuan tersebut. Dan yang ketiganya biasanya apa? Kita tuh harus menunggu pemulihannya. Jadi istilahnya memang itulah sebabnya saya sarankan kepada kalian semua untuk membuat konten dan memproduksi video di channel kalian itu secara original. Jangan sampai kalian tuh kalau memang tidak tahu menggunakan ataupun mengambil video orang lain, menggunakan karya tulis ataupun hak yang memang itu seperti musik, video, dan karya tulis, biasanya itu memiliki klaim hak cipta yang tinggi. Dan usahakan jangan sampai channel kalian tuh kena teguran. Kenapa? Kalau sampai kena 3 kali itu channel kalian tuh akan dihapus langsung. Coba deh kalian, silahkan kalau memang mau kalian coba, silahkan kalian ambil video anime, terserah apapun itu animenya, tanpa kalian edit, tanpa kalian apapun, langsung kalian upload ke YouTube. Ataupun video siaran bola ataupun apapun olahraga, silahkan kalian upload ke YouTube. Saya yakin kalian tuh akan langsung ditegur oleh pihak YouTube itu sendiri. Dan itu kalau kalian kena teguran 3 kali, saya yakin konten kalian tuh akan dihapus dari YouTube. Oke, hati-hati dan produksi secara original. Karena apa? Kalau kalian menggunakan video orang lain, intinya menggunakan karya hasil orang lain, konten kalian tuh akan berbahaya dan akan kena banned. Dan ini akan berbahaya untuk perkembangan channel kalian masing-masing. Saran saya, tetap saya ulangi lagi, buatlah produksi konten yang original ya, oke? Sedangkan yang kedua yaitu apa? Klaim konten ID. Jadi klaim konten ID itu adalah sistem pengelolaan hak ciptanya itu otomatis. Jadi yang kerjanya seperti sistem, bukan seperti hak cipta yang pertama. Kalau yang pertama itu kan orang melaporkan ke pihak YouTube, tapi yang konten ID-nya tuh memang sistemnya otomatis. Contohnya mungkin di beberapa channel ataupun beberapa video kalian ada yang terkena klaim konten ID. Sebenarnya itu tidak akan merusak perkembangan channel kalian masing-masing, dan saya bilang ini termasuk channel yang aman. Tapi ada kekurangannya kalau di dalam channel kalian tuh ada yang terkena klaim konten ID. Salah satunya apa? Iklan yang kalian dapatkan ataupun penghasilan yang kalian dapatkan itu tuh akan dibagi 2, bahkan biasanya tuh lebih kepada yang pemilik hak cipta aslinya. Kemudian juga kalau memang tuh ada beberapa yang terkena klaim hak cipta juga yang memang itu kontennya klaim ID, itu juga bisa tetap berjalan iklannya. Kemudian video kalian juga akan aman-aman saja. Tapi biasanya kalau yang sudah dimonetisasi
itu biasanya dolarnya kuning. Jadi intinya kalau channel kalian terkena konten claim ID itu biasanya tuh pertama ya, saya ulangi lagi, dolar kalian tuh akan kuning kalau yang sudah dimonetisasi. Kemudian pembagian hasilnya itu akan dibagi dua. Jadi penghasilan kalian kalau memang channel kalian itu sudah dimonetisasi akan dibagi dua kepada orang tersebut ya, yang punya hak cipta tersebut. Kemudian juga ya, usahakan buat kalian yang memang ingin channel kalian tuh aman, tidak sampai kena teguran, tidak terkena klaim konten ID, usahakan buat video se-original mungkin. Dan mungkin ada pertanyaan, kenapa mungkin orang-orang yang di-upload video orang lain itu tidak terkena teguran dan sampai sekarang tuh masih ada iklannya dan tetap berjalan. Begini ceritanya ataupun begini penjelasannya. Pertama mungkin ya, itu belum terdeteksi oleh pihak YouTube. Kalau memang sudah terdeteksi, biasanya 1 tahun 2 tahun, di tahun ketiganya akan terkena teguran dan akan langsung dibayar. Karena memang sudah ada cerita banyak sekali. Kemudian karena memang mereka tuh melakukan cara yang benar. Cara yang benar itu seperti apa? Jadi istilahnya, contohnya kalau kalian tuh ingin menggunakan video orang lain, ya minimal potong 3 detik itu boleh digunakan. Ya, kalau memang bagus ya 3 detik, kalau 5 detik juga boleh. Tapi usahakanlah kalau memang kalian ingin ya channel kalian tuh aman dan sampai tidak kena teguran, istilahnya kalian tuh harus benar-benar produksi video yang ada di channel kalian tuh secara original. Oke? Original. Jangan sampai ya kalau memang kalian ingin menggunakan video orang lain, ya cari tahu bagaimana caranya agar tidak terkena klaim hak cipta. Kemudian itu ada caranya yang memang sudah diberikan oleh pihak YouTube. Kemudian kalau memang kalian tuh ingin menggunakan background, usahakanlah kalian tuh menggunakan musik yang memang sudah disediakan oleh pihak YouTube itu sendiri. Silakan kalian cek, ada di tab monetisasi itu di paling bawah, musik library YouTube. Dan kemudian kalau memang coba kalian cek ya, ketika mungkin ya kalian upload video ternyata itu ada tulisan klaim hak cipta, itu kalian cek dulu. Kalau di tab monetisasi itu tidak ada teguran ataupun peringatan, berarti itu bukan hak cipta. Jadi istilahnya bukan klaim hak cipta, tapi apa? Klaim konten ID. Biasanya yang paling banyak adalah konten klaim ID. Saya bilang ini aman, itu bisa terus berjalan bahkan sampai bisa monetisasi, tapi itu akan dibagi dua kepada orang yang punya hak cipta. Jadi istilahnya usahakanlah buat kalian-kalian yang mungkin sebagai seorang YouTuber pemula, jangan sesekali kalian tuh mengambil video orang lain, mengupload video orang lain, ataupun sampai menggunakan musik yang lagi viral ataupun hal-hal yang memang tuh berhubungan dengan hak cipta ataupun copyright, yang itu akan membuat perkembangan channel kalian tuh kurang baik. Jangan sampai di tab monetisasi itu kalian terkena teguran sampai 3 kali. Karena apa? Itu akan berakibat fatal sama channel kalian. Contohnya memang kalaupun memang tidak sampai dihapus akun di ban, biasanya tidak akan muncul iklan. Walaupun memang sudah dimonetisasi, sudah mencapai 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, kalau memang itu kena teguran, itu tidak akan ada iklannya. Jadi percuma, buat apa kalian upload banyak video ke YouTube tapi kalau tidak ada iklannya? Kan salah satu tujuan kalian membuat channel itu kan untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih dari kerja kalian, mungkin kerja sampingan. Tapi usahakanlah buatlah beberapa video yang memang itu paling banyak manfaatnya, yang bisa digunakan oleh banyak orang dan bisa diambil keuntungannya oleh penonton kalian masing-masing. Jadi itulah mungkin sedikit ya informasi terkait perbedaan antara klaim hak cipta dan klaim konten ID, dan bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana sih cara agar kita tuh terhindar. Ya buatlah video se-original mungkin. Mungkin itu sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di channel kalian masing-masing agar kalian tuh ketika upload video tidak sampai terkena teguran klaim hak cipta lagi. Terima kasih. Salam YouTuber pemula, saya Egy Ardiansah, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.